Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan iman dalam Islam sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita meskipun kondisi daring ini ya, anak-anakku semua. Dan Bapak tanya nih, di sini siapa nih yang kangen sama sekolah dan kelasnya? Tentunya kita semua kangen ya sama sekolah dan kelas kita. Kangen sama teman-teman, kangen sama Bapak Ibu guru, dan juga kangen kegiatan belajar mengajar di kelas. Tetapi meskipun kita daring, jangan sampai lupa kita untuk selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ingat, jangan sampai kita melalaikan tugas dan tanggung jawab kita. Karena tugas dan tanggung jawab kita adalah seorang pelajar, tentunya tugas kita adalah menuntut ilmu dan belajar. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi kita tentang dinamika Pancasila yang sudah masuk ke KD berikutnya. Nah, harapan Bapak, meskipun kita daring, ya anak-anakku semua, antusias untuk belajar, semangat untuk belajar, untuk tidak kendor dari kalian. Tentunya, jikapun kalian nantinya berkelompok atau karena sudah Bapak bentuk zonasi, harapan Bapak protokol kesehatan tetap diperhatikan. Selalu gunakan masker, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan Bapak sampaikan adalah tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Jika pertemuan kemarin ya, Bapak sudah memberikan beberapa materi. Materi itu yang Bapak share di grup dan juga Bapak sudah share juga tentang soal-soal kisi-kisi penilaian tengah semester yang insya Allah minggu depan akan kita laksanakan ya. Nah, ini tolong dipelajari. Jikapun ada yang ingin bertanya atau kurang jelas terhadap pemaparan Bapak kemarin, silahkan anak-anakku semua bisa chat pribadi Bapak atau chat WA atau bahkan chat di grup. Jadi biar teman-teman yang malu bertanya bisa tahu dan bisa paham terhadap pertanyaan yang diberikan teman-teman semua. Nah, lanjut langsung ke materi. Materi yang akan kita bahas adalah nilai-nilai sila-sila Pancasila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, harapannya dalam kehidupan kita sebagai bermasyarakat, kita dapat menerapkan penerapan nilai-nilai yang ada di masing-masing sila Pancasila. Sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tentunya sebagai seorang muslim, nah kita alhamdulillah muslim semua ya anak-anakku, apalagi seorang muslim. Nah, kita dituntut juga untuk bagaimana caranya kita bertakwa. Nah, arti takwa apa anakku? Ya, takwa adalah mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, ini ada di poin pertama, yaitu percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, jadi bagi seorang muslim, nah tugasnya apa? Ya tentu saja adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, lalu membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, sedekah dan lain-lainnya. Kemudian nilai yang dapat diterapkan di sila pertama ini selanjutnya adalah saling hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian selanjutnya saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Kemudian yang terakhir adalah tidak memaksakan kehendak atau tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Kemudian yang sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang dapat kita terapkan adalah satu, mengakui persamaan harkat nilai manusia, derajat kedudukan manusia, dan martabat manusia atau harga diri seseorang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, saling mencintai sesama manusia agar tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain, atau karena kita lagi sekolah nih, nah jangan semena-mena terhadap teman kita yang di sekolah. Jangan ada lagi perundungan atau bullying ya, sehingga teman di sekolah itu merasa tidak sendiri atau tidak kesepian. Kemudian nilai-nilai yang dapat diterapkan adalah tentunya dengan adanya kegiatan ini
ya, kita dapat gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, contohnya kegiatan kemanusiaan ini banyak ya. Kalau di desa kita ada gotong royong, kemudian kalau ada di masjidnya itu ada seperti organisasi pemuda, atau kalau di masjid ada seperti semacam remaja Islam masjid ya. Nah, ini adalah bentuk penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya adalah berani membela kebenaran dan keadilan. Kemudian yang terakhir adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga poinnya kita dapat saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, jika antar teman saja kita sudah tidak akur, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang lain? Nah, tentunya harapan Bapak adalah kalian bisa menerapkan ini terutama di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Kemudian sila ketiga kita lanjut, yaitu tentang persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang dapat diterapkan adalah cinta tanah air dan bangsa. Lalu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai-nilai yang dapat diharapkan adalah tidak memaksakan suatu kehendak atau pendapat kepada orang lain. Lalu, mengutamakan musyawarah atau kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, musyawarah atau proses pengambilan keputusan dengan cara lainnya harus diliputi oleh semangat kekeluargaan. Sila yang kelima, yaitu sila yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang dapat diterapkan adalah yang pertama kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian saling menghormati hak orang lain dan selalu berusaha menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian yang nilai-nilai yang dapat kita terapkan yang terakhir adalah mengembangkan hidup sederhana, tidak bergaya hidup mewah, tidak bersikap boros, dan suka bekerja sama. Nah, demikian materi kita pada hari ini ya. Untuk pertemuan besok kita akan melanjutkan materi kita dengan tugas yang akan Bapak berikan. Sama seperti pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan video, anak-anakku semua amati ya, kemudian tugasnya dikerjakan, Bapak beri waktu seminggu. Nah, untuk materi kali ini nih, yang ingin bertanya Bapak berikan kesempatan, silahkan chat di grup ya, chat di grup di WA, langsung karena kesempatan kita hari ini kurang lebih 1 jam 30 menit, masih ada banyak waktu, nah kita diskusi di grup WhatsApp. Atau bisa juga misalkan males untuk mengetik, bisa juga melalui voice note. Nah, sebagai kesimpulannya pada materi hari ini adalah dari setiap sila-sila Pancasila itu terkandung makna agar dapat diterapkan oleh seorang warga negara. Nah, seorang warga negara yang baik adalah seorang yang dalam kehidupan sehari-harinya menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, misalkan kita sebagai seorang Muslim, tentu saja hidup kita tentunya harus berpedoman terhadap Quran dan hadis. Nah, begitu juga sebagai seorang warga negara, tentu saja pedoman kita adalah Pancasila. Nah, dari setiap sila tadi sudah Bapak sampaikan bahwa setiap sila mempunyai nilainya masing-masing. Nah, setiap sila-sila tersebut kita harus dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan masyarakat. Karena kita masih sebagai seorang pelajar, tentunya lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, sehingga nanti kita bisa berguna untuk negara dan juga bangsa. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengingatkan untuk absen tolong diisi dengan cara chat pribadi ataupun nanti bisa di Telegram juga ya. Chat pribadi, nama lengkap dan absen. Demikian Bapak akhiri lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.